Challenge dari Mr. Beast gitu kan. Mr. Beast Datang ke Indonesia kan, ke masjid. Nah, itu pasti banyak yang ini ya, yang penasaran ada apa Mr. Beast ke masjid gitu kan. Nah, ternyata ngasih challenge gitu kan. Buat hidayah nih kayaknya di Mam, tengok sini. Sini dulu. Sini dulu. Tengok nih. Tadi ada artikel ya. Di artikelnya tuh bilang banyak banget anak-anak Gen Z sekarang tuh ninggalin sholat gitu. Kacau. Alasannya macem-macem. Coba lihat, ada yang sibuk sekolah, ada yang kecanduan gadget. Bahkan ada yang bilang sholat itu gak penting gitu. Selama kita jadi orang baik, ya udah sih nggak usah sholat. Kacau sih. Jadi sedih sih ya. Kok remaja zaman sekarang pikirannya kayak gitu? Iya, padahal kan sholat itu wajib kan ya. Tapi itu. menurut Ana ya kan hiduplah hidup mereka. Apa yang kita urusin? Tapi kan sholat itu kan buat kita sendiri bro. Iya, buat kita. Terus kan apa kalau dia sholat tuh hidup kamu surga? Gak gitu. Maksudnya gimana ya? Kita tuh sebagai orang muslim ya harus sholat. Iya kan. Tuh, mereka ngaku-ngaku orang muslim tapi kagak sholat gimana? Kacau nih. Parah sih ini. Gimana tuh jadinya tuh? Daripada berantem gak jelas ke sinetron, mending langsung aja Ya betul. tanya Pak Guru ya sih? Iya itu dia. Ya udah. Sam, panggil Sam. Gua lagi enggak. Iya langsung ke dia. Panggil Sam, panggil. Gak jelas emang zaman sekarang ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seru amat ini. Lagi kosong nih ya? Aduh. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, baik. Iya. Wah. Pak gini Pak, tadi kan tiba-tiba Isam datang nyamperin Bapak. Jadi sebenarnya tadi kan Ana habis baca nih artikel, terus kita berdua ngomentarin artikelnya. Jadi artikelnya itu bilang zaman sekarang itu apa gitu banyak banget anak Gen Z yang suka ninggalin sholat. Alasannya juga banyak gitu kayak variasi rasa podcast. Kemarin gua baru collab sama Apa Korea. Nah, tambah lagi variasinya. Jadi Gen Z itu nganggap sholat itu kayak selama gua udah baik ya udah nggak usah sholat. Ada juga yang ketagihan gadget lah, terus males banyak tugas dan sebagainya. Nah kira-kira Pak, kok bisa ya Gen Z zaman sekarang itu banyak banget yang ninggalin sholat? Parah itu, Pak. Nah, iya ya. Jadi kalau kita bicara tentang sholat ya, jadi sebenarnya sholat itu suatu hal yang penting ya. Karena sholat itu yang nanti akan menjadi yang akan pertama kali dihisab. Jadi akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau misalnya sholatnya rusak, maka yang lainnya pun akan rusak gitu. Maka apa yang menyebabkan itu semua? Nah, yang pertama karena penyebabnya itu adalah kurangnya pemahaman makna sholat gitu ya. Nah, yang kedua pengaruh gaya hidup modern gitu. Jadi gaya hidup sekuler gitu. Yang ketiga itu adalah lingkungan. Jadi lingkungan yang memberikan teladan-teladan yang buruk gitu. Iya. Kayak Pak, gitu. Bukan dari remaja itu sendiri juga dong. Berarti kan lingkungan juga sangat mempengaruhi faktor kalau misalnya remaja itu jadi nggak nganggap sesuatu sebagai sebuah kewajiban. Teman-temannya gitu ya lingkungannya. Parah itu. Betul gitu. Jadi memang bukan hanya remaja gitu ya, tapi juga lingkungan, ada banyak faktor tadi gitu ya. Nah, maka kita nggak bisa nyalahin remaja sepenuhnya gitu. Mereka tumbuh di era yang penuh distraksi gitu. Benar-benar. Gitu. Jadi PR besar buat kita semua nih, gitu kan, keluarga, sekolah, masyarakat. Nah, itu mengingatkan mereka untuk tentang pentingnya sholat. Mam, gue bilang juga kita juga harus gimana ya? Harus sadar gitu. Kalau emang ternyata
remaja seumuran kita itu banyak yang kagak sholat ya. Itu tugas kita juga dong untuk mempengaruhi mereka. Setelah kita masuk penjelasan Pak Aris tuh, ada pikir-pikir, wah benar juga sih, kita juga harus jadi bagian dari orang yang Mempengaruhi mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama di jalan kebaikan. itu. Tapi Pak, apa mungkin ya remaja zaman sekarang itu kagak sholat gara-gara emang sholat itu berat gitu, kayak buang-buang waktu. Masa waktu berharga gua nih yang harusnya gua pakai sebaik mungkin masa cuman buat sholat gitu. Kira-kira kenapa itu Pak? Iya, jadi bisa gitu. Karena kan tadi ya, yang pertama pengaruh modernisasi gitu ya. Yang kedua pengaruh sekuler. Jadi mereka itu menganggap ya sholat itu buat apa sih? Bikin ribet gitu kan. Benar-benar banyak. Nggak ganggu mereka, lagi asik-asik nih push rank gitu kan. Ini azan lagi kan, terus aduh ya nanggung gitu kan. Apalagi ya sekolahnya full day school kan, seharian sekolah, aduh capek, akhirnya nanti aja ditinggal tidur kan. Sholat TPA itu. Nah jadi itu gitu kan, itu yang menjadi faktor gitu kan, sehingga merasa mereka nggak butuh gitu sama yang namanya sholat. Padahal sholat itu kebutuhan gitu. Sholat itu kebutuhan, sehingga dengan mereka memahami sholat itu kebutuhan, mereka akan memprioritaskan sholat gitu. Jadi itulah kenapa mereka akhirnya nggak peduli sama sholatnya gitu. Jadi Pak, sholat itu kan bukan tentang kewajiban doang, berarti kan tentang kebutuhan jiwa juga. Gitu. Betul. Kan masih juga nih, kayak teman-teman Anda juga kan itu banyak juga yang bilang katanya di sholat tuh gak ngaruh apa-apa gitu, nggak dapet duit gitu. Sholat apa sih gitu? Iya. Nah bener. Jadi memang itulah kenapa ada orang yang benar-benar dia menjaga sholat gitu kan, benar-benar disiplin sholatnya. Jadi ketika azan berkumandang dia langsung ambil wudhu, kemudian dia langsung bergegas tuh, dia langsung ke shop pertama gitu. Gua banget sih. Nah, jadi ada yang seperti itu gitu, tapi kan nggak banyak kan ya kayak gitu ya. Banyaknya kan nih merasa berat gitu kan, merasa aduh ini azan lagi, baru tadi sholat zuhur ini udah sholat asar lagi gitu kan. Nah itu kenapa? Karena yang pertama dia tidak merasakan yang namanya manisnya iman gitu. Nah kenapa? Karena tadi seperti yang Ihsan bilang gitu ya, bahwa nggak ada ngaruh apa-apa, nggak ada dapat uang gitu kan. Contoh nih ya, nih menurut teman-teman nih, kalau misalnya ya ada challenge dari Mr. Beast gitu. Mr. Beast. Datang ke Indonesia kan, ke masjid. Nah, itu pasti banyak yang ini ya, yang penasaran ada apa Mr. Beast ke masjid. Jarang-jarang Mr. Beast ke masjid. Ternyata ngasih challenge gitu kan. Tidak ya nih kayaknya di Ngasih challenge, ngasih pengumuman. Ya, apa pengumumannya? Ya, yang pada intinya adalah diumumkan. Jadi ada challenge dari Mr. Beast, siapa yang sholat berjamaah, kemudian ada di shop pertama, itu dapat $1 juta. Gacor kan. Di shop kedua dapat $500.000. Shop ketiga $100.000. Sisanya ke belakang $50.000. Menurut teman-teman, kira-kira itu nanti yang datang banyak gak? Wah banyak satu banyak kayaknya apa itu? Infokan masjidnya. Masjid pasti penuh kan? Ya, Pasti ya, berdesak-desakan, Pak. Penuh tuh, Pak. Pasti berlomba-lomba. Iya. Kenapa seperti itu? Karena manfaatnya langsung terasa. Gitu. Uangnya kelihatan kan? Tahu kan? Benar, Kalau uangnya Mr. Beast langsung ada. challenge kan? Uangnya di hadapan Tiga gitu. truk Pak. Banyak banget. Nah, dan itulah gitu ya ujian keimanan bagi orang beriman. Jadi pahala itu memang tidak terlihat. Pahala itu memang sifatnya gaib. Tapi yakinlah, sekalipun tidak terlihat, janji Allah itu adalah benar. Allah tidak akan pernah bohong. Gitu. Nah, maka itulah yang dipegang oleh orang beriman gitu. Jadi dia nggak terpengaruh sama yang terlihat. Tapi mereka punya keyakinan bahwa Allah melihat dan Allah akan membalas.
Nah, balasan itulah yang diyakini orang-orang beriman itu lebih baik dari mister-mister. Gitu. Berarti emang Allah itu sengaja ya apa kayak ngasih mystery prize biar Nah, kayak bener banget. tahu gitu. Orang beriman tuh yang mana sih yang yakin gitu, yang mana kan beda kalau misalnya udah ada uangnya gitu. Orang-orang pasti pada mau kayak orang Kristen juga bakal ikut sholat gitu. Makin dulu. Yakin dulu ya penting dapat uang gitu. Iya. Ya gitu. Jadi selain sebenarnya dapat hadiah juga kan sholat itu katanya membawa ketenangan jiwa ya Pak ya. Benar. Kayak berdampak apa baik bagi kehidupan kita. Benar. Tapi gimana kalau misalkan kita tuh dari awal ya, misalkan kalaupun kita nggak sholat, kita sehari-hari tuh berkelakuan baik. Kita sehari-hari misalkan yang dianggap buruk, misalkan kita tidak mencuri, kita tidak membuli dan sebagainya. Itu ngapain harus sholat kalau udah baik gitu? Iya, kayak apa? Kan udah baik gitu, makanya juga sholat gitu. Iya ya, karena mengukur kebaikan itu dari ya aktivitas baik gitu ya, dari akhlak gitu ya. Ya memang benar. Di satu sisi hati yang baik itu bagus gitu kan. Di satu sisi akhlak yang baik itu juga bagus gitu. Tapi yang jadi pertanyaan itu adalah bagaimana gitu dengan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu kan enggak hanya memerintahkan untuk berbuat baik kan. Enggak hanya memerintahkan untuk berakhlak baik gitu. Jadi kalau misalnya cuma berakhlak baik, berkelakuan baik, ya merasa dari sudah baik itu sudah cukup, ya itu salah besar gitu. Salah men Gitu. Jadi ya poinnya itu adalah bagaimana kita bisa melaksanakan perintah Allah. Ya diantaranya sholat gitu. Jadi sholat itu ya kebaikan gitu. Jadi ketika apalagi kewajiban ya, ketika kita memahami sholat itu kewajiban, berarti kan kalau meninggalkan sholat itu kan ibaratnya dosa gitu ya. Ibaratnya pelanggaran, ibaratnya sesuatu yang buruk. Nah, itulah yang harus kita pahami gitu. masuk Seperti itu. berarti sholat itu kayak ini ya apa pembeda antara orang beriman sama orang kafir gitu. Nah, Soalnya kan orang kafir juga banyak yang baik. yang baik gitu. ya, ngasih donasi kan, Bisa juga ngasih ngasih donasi. uang gitu kan. Nah, jadi betul tuh. Nah, Pak Is jadi ingat nih, ada satu contoh gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang baik ya, dia hanya sekedar baik gitu, tapi nggak login. Nggak login ya. Itu kayak gimana nanti efeknya? Itu ibarat gini. Misalnya kita ada sebuah perlombaan. Anggap perlombaan lari nih. Misalnya bertiga nih. Ada Umam, Isam, Fatur nih berlomba gitu kan. Nah, dari perlombaan tadi, wah itu nanti kan udah terdaftar nih. Udah punya nomor lomba gitu kan. Udah tahu jaraknya kemana, finishnya di mana, start di mana, finish di mana. Nah, kemudian ini start gitu kan, lari gitu. Nah, tiba-tiba ada dari belakang kenceng banget ngalahin antum bertiga. Nah, ngalahin teman-teman gitu. Terus tiba-tiba juara. Nah, kira-kira kalau misalnya ada panitia kemudian melihat itu, kira-kira disahkan nggak sama panitia? Enggak dong kah? Dia siapa gitu? Dia masuk lomba. Iya. Tiba-tiba Nah, begitupun dengan kita dengan ya tadi yang kafir misalnya baik gitu kan, merasa baik tapi tidak sholat. Ya apa sih namanya berbuat baik tapi tidak masuk Islam gitu kemudian sholat, itu nggak ada gunanya gitu. Begitupun yang Muslim gitu kan. Bagi muslim lah ya. Gitu. Kalau yang Muslim ya tidak sholat itu bukan lagi ini ya, itu pelanggaran gitu. Jadi Kalau lomba berarti didiskualifikasi ya. diskualifikasi. Ya. Pergi. Di blacklist juga kayaknya tuh. Bisa-bisa di log out. Iya. Karena itu tadi ya pembeda mukmin dan kafir itu udah sholat. Jadi kalau misalnya seseorang muslim gitu ya, secara itikat kemudian dia nggak mau sholat, itu bahaya itu akidahnya itu gitu, bisa jadi bermasalah. Kesalahan berpikir itu kayaknya tuh. Nah, gitu. Gak logis dia. Muslim KTP Itu KTP ya. KTP doang Islam, sholat enggak. Berarti kan apa ya?
Aris sudah ngomong faktor lingkungan juga penting. Nah, Berarti emang kita juga remaja juga gimana ya harus inisiasi gitu, nyari teman-teman yang udah baik, biar kita kebawa kebaikannya juga. Iya, betul. betul. Jadi faktor tadi ya, jadi bukan hanya remaja gitu. Jadi permasalahan remaja sekarang itu tidak lepas dari remaja itu sendiri. Jadi kalau misal disalahkan, oh ini salah remaja, enggak. Gitu. Jadi ada banyak faktor gitu ya. Ya di antara faktor itu adalah lingkungan. Gitu ya. Lingkungan itu apa ya? Keteladanan dari orang-orang sekitar. Gitu ya. Jadi ketika orang-orang sekitar itu memberikan teladan, misalnya ya waktunya sholat, ngajak untuk sholat gitu ya. Waktunya untuk apa? Melakukan ketaatan gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, terus diajak tuh. Misalnya ada yang melanggar pelanggaran syariat misalnya, itu diingetin gitu. Nah, gitu. Jadi tidak dibiarkan. Termasuk ketika ini tahu nih ada temen kita misalnya nggak sholat, terus diemin aja ya nggak boleh gitu. Jadi harus diingetin. Nah, termasuk kalau di keluarga ya kakak juga harus kasih contoh. Umi, abi atau bapak ibu gitu ya di rumah itu harus ngasih contoh. Karena kalau nggak ngasih contoh, ngerasa ya udah nggak penting dan akhirnya ikut-ikutan. Bersyukur lu punya emak yang suka ingetin sholat tuh. Ingat tadi subuh itu, patuh sholat. Jebol atau pintunya tuh? Oh enggak. Nah makanya ada orang tua yang penuh dengan keimanan, ada orang tua yang masa bodoh. Parah tuh. Orang tua yang penuh keimanan itu cara berpikirnya begini. Jadi kalau misalnya lihat anaknya misalnya nih subuh kan, itu kan termasuk yang paling berat ya. Subuh itu kata Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya gitu ya, itu ngasih kabar gitu. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu ada dua. Yang pertama salat subuh dan juga salat isya gitu ya. Nah, jadi misalnya di salat subuh gitu kan, itu kan kita harus bangun-bangunin dulu kan. Nah, orang tua yang punya keimanan itu punya cara berpikir. Cara berpikirnya apa? Wah, ini lagi nyenyak-nyenyaknya tidur gitu ya. Itu mengira itu tuh kayak rumah itu kebakaran. Gitu ya. Jadi orang tua yang sayang sama anaknya ketika dalam keadaan rumah yang mau kebakaran gitu ya, itu pasti dibangunkan. Pasti disuruh keluar gitu kan, suruh pergi gitu kan. Karena kalau enggak kebakar gitu ya. Nggak ada itu, wah sayang biarin kecapean gitu atau apa gitu ya. Yang ada gos mati ya. Mati ya kan. Gitu. Nah itu makanya seperti itu. Jadi makanya kan tadi digebrak-gebrak gitu ya, dibangun-bangunin gitu ya, untuk bisa sholat gitu ya. Itu tanda orang tua itu sayang. Tapi ketika ada orang tua yang ngerasa aduh kasihan baru tidur, kasihan udah ngerasa biarin aja deh gitu. Nah itu sebenarnya dia sedang membiarkan anaknya terbakar di dalam api neraka. Alhamdulillah. Gitu. Nah, berarti dari yang disampaikan tadi bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya selain dari lingkungan, solusinya itu bisa dari diri kita sendiri. Kita yang mempengaruhi kesadaran orang berarti lain ya. juga. Betul. Iya, betul. Gitu ya, karena gini, ada namanya sholih, itu bagus. Sholih itu berarti secara pribadi dirinya baik gitu kan. Nah ada yang lebih baik dari itu namanya apa? Muslih. Nah, jadi muslih itu adalah mensolihkan orang lain. Gitu. Jadi ngajak orang lain. Jadi trendsetter untuk orang lain untuk baik gitu. Jadi itu lebih keren gitu. Berarti nanti jadi amal jariah ya Pak? Amal jariah itu pahalanya terus ngalir. Gitu. Keren banget. Gara-gara ngebicarain soal subuh, jadi kepikiran Apa tuh? Anak lagi sholat kan, subuh di masjid. Ada itu kan pas kita sujud rakaat terakhir, pas kita udah lihat ayat kan, itu sujud lama banget gitu. Sampai kan kita assalamualaikum berdoa, selesai dia masuk sujud. Aduh, orang-orang kira innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sujud cukur itu. Kadang pas ditepuk-tepuk banget. Ketiduran. Iya. Pikir orang mah. Hampir lockout ya. Aduh. Kacau yang itu. Nah, emang kesadaran diri sendiri itu penting banget. Penting banget. Ya, jadi tadi ya, makanya memahami makna sholat itu
penting banget. Karena kalau nggak paham ya buat apa sih sholat gitu. Ngabisin waktu gitu, ngeganggu waktu gitu. Kayaknya emang kita harus lebih mendalami tentang sholat sih. Iya nih kayaknya nih. Iya. Masih Untuk kurang kayaknya kita sholatnya ya. Iya. Parah. Malah sekarang ada ini ya, apa sholat FOMO, apa sholat FOMO? Apa sholat FOMO? Apa? Gimana tuh? Biasanya udah apa kayak orang yang jarang sholat gitu kan. Ah. Terus dia apa ngelihat apa bisa dia main TikTok ngeliat kok orang pada ini ya apa Pada sholat. katanya pada konten sholat gitu. Nah, Aduh. wah. Gue jadi kayak pengen ikutan gitu. Bikin tren tur. Pengen apa? Viral. Jadi kayak pengen ngikutin tren sholat itu kan. Nah, kalau Oh. misalnya kita sholat gara-gara cuma ngikut-ngikut doang itu gimana? Nah, sholat ngikut-ngikut doang gitu ya. Nah, itu bahaya juga sih ya. Kenapa? Karena ketika seseorang sholat itu hanya ikut tren, mending trennya baik gitu kan. Kalau trennya buruk, ya udah ikut juga kan. Nah, jadi salah gitu. Makanya sholat itu harus berawal dari kesadaran. Nah, kesadaran yang pertama sih yang memang perlu dijaga itu adalah kenapa sih kita harus sholat? Itu harus terjawab dulu tuh. Karena gini loh, banyak di kita berat melakukan sholat itu karena dia hanya tahu what and how. Apa itu sholat, bagaimana caranya sholat, bisa tahu. Apa sholat, tahu. Gimana caranya sholat, tahu. Tapi ketika belum terjawab kenapa harus sholat, maka sholat akan selamanya jadi berat. Gitu. Nah, makanya penting nih untuk menjawab kenapa sih kita harus sholat. Gitu. Jadi sebenarnya tuh yang banyak dipahami masyarakat itu sholat itu hanya sebatas cuma ritual. Apa rutin bagian dari rutinitas keseharian. Yang penting Ritual sholat. ya rutinitas gitu ya. Yang penting sholat. Biar sama kayak yang lain gitu. Iya, iya. Jadi Ya udah deh Pak, sekarang udah udah mau asar Pak. Oh iya ya. Azan tuh. Ya Pak, belum ini juga udah azan Ya, ada kita sholat nih kayaknya nih. Iya, sholat menerapkan ya. Jangan ikut-ikutan doang tuh. Sholat.